Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang tangsi Belanda. Baiklah, sebelum memasuki materi yang akan kami bahas, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Saya sendiri Yeni Anggrani, selanjutnya ada Neneng Sartika, Fiona Rahmawati, Niken Aulia Rahmita, dan Putri Ramadhani. Selamat menyaksikan. Tangsi Belanda, bangunan bersejarah di Siak Sri Indrapura. Sebuah bangunan sisa peninggalan Belanda di Kabupaten Siak yang masih berdiri hingga kini adalah tangsi atau barak buatan Belanda. Sebuah bangunan lawas berarsitektur Eropa yang menjadi tempat berdiamnya para tentara di tengah suatu kawasan kosong. Tangsi Belanda yang ada di Siak terletak di Desa Benteng Hulu, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak. Tepatnya tak jauh dari tepian Sungai Siak. Bangunan ini diperkirakan didirikan pada kisaran abad ke-18. Tidak ada bukti sejarah yang jelas tentang kepastian kapan bangunan ini berdiri. Hanya saja ada perkiraan di tahun 1860. Sebab bangunan ini sudah ada semasa Kesultanan Siak ke-9 di bawah tampuk kepemimpinan Sultan Asy-Syaidi Syarif Ismail Abdul Jalil Jalaluddin yang memerintah tahun 1827 hingga 1864. Bangunan tangsi Belanda tersebut memiliki ruang-ruang kecil yang digunakan para tentara sebagai tempat penyimpanan senjata. Terdapat juga ruang penjara, ruang logistik, serta ruangan kantor di dalam bangunan tersebut. Di kawasan tangsi ini pula terdapat sebuah sumur tua dengan diameter 2,5 meter. Konon di dalam sumur inilah dipendam mayat-mayat para pekerja paksa pada zaman Belanda yang umumnya merupakan warga pribumi. Militer Belanda tidak secara kebetulan membangun kompleks perkantorannya di daerah Mempura. Sungai Siak sudah menjadi jalur perlintasan untuk mengangkut komoditi sayur mayur dan pertambangan di Sumatera Tengah menuju Malaka. Selain itu, Belanda juga mitra bisnis kerajaan Siak yang berkepentingan dengan penguasaan lahan perkebunan dan hutan serta pertambangan lainnya. Gedung Controller merupakan kantor pengurusan administrasi untuk semua kepentingan bisnis Belanda di wilayah Siak. Meski Siak belum seramai saat ini, namun sungainya menjadi pelayaran internasional. Sejak Belanda hengkang dari tanah air, hanya ada dua pasukan yang sempat memanfaatkan bangunan ini. Pada 1942, Belanda diusir pasukan Jepang dari Nusantara. Sejak itu pula pasukan Jepang memanfaatkan bangunan ini. Semua kepentingan bisnis Belanda diambil oleh Jepang. Namun pasukan Dai Nippon itu hanya bertahan 3,5 tahun di sana. Mereka kalah perang setelah sekutu membumi hanguskan Hiroshima dan Nagasaki. Sejak saat itu, gedung tidak lagi dimanfaatkan. Letak bangunan ini tepi Sungai Siak yang menghadap ke timur. Dari bangunan ini akan menghadap ke Sungai Siak yang di depannya alur sungai sedikit berbelok. Sehingga posisi bangunan ini terlihat jelas jika ada kapal yang akan masuk ke wilayah Siak. Ada dua bangunan utama dan ada dua bangunan pendukung seperti kamar mandi yang masih tegak. Gedung utama bercat putih dengan dua lantai yang ukurannya sekitar 18 meter kali 9,6 meter dengan lorong pintu membentuk setengah lingkaran. Ada anak tangga terbuat dari papan menuju ke atas dengan lantai kayu. Hanya saja kini kayu asli bawaan Belanda itu sudah dipugar dengan tetap menggunakan kayu. Ini ada juga sumur tua yang masih aktif, ada ruangan dapur, ada ruangan pos penjagaan yang melekat dalam satu bangunan. Dulunya ini sebagai kantor sekaligus benteng pertahanan Belanda saat masih berkuasa. Kompleks bangunan ini lebih tua dari Istana Siak yang dibangun pada tahun 1889 silam, yang letaknya di seberang bangunan Belanda ini. Bangunan ini dikelilingi pagar permanen dari tembok dan besi dengan hiasan bunga.
Pembangunan pagar keliling hasil revitalisasi yang baru usai Desember 2019 silam. Masih dibangun depan ini. Bagian belakangnya ada 2 ruangan penjara ukuran 1x2 meter. Di bagian bawahnya ada lubang kecil untuk memberikan makan pada tahanan. Tentunya isinya penjara ini dulunya warga negara Indonesia yang dianggap melawan terhadap penjajah. Seluruh bangunan di gedung utama ini masih terlihat kosong. Di lantai atas kita bisa melihat indahnya bantaran Sungai Siak. Jendela bangunan ini cukup tinggi. Ukuran lantai ke langit mencapai 4 meter, sehingga ruangan ini sejuk. Rerumputan hijau juga menambah indahnya halaman depan. Seberang Tangsi Belanda. Saat ini menjadi kantor Koramil. Di bagian belakang bagian gedung utama berjarak sekitar 15 meter juga ada bangunan dengan ukuran yang sama bercat kekuningan berlantai 2. Dulunya ini berfungsi sebagai kantor pertahanan. Di sela jarak ini, sisi kanan dan kiri ada 2 sumur dan kamar mandi. Di bagian belakang dulunya ada gudang senjata namun telah rubuh. Kini hanya dibangun tiang-tiang pondasi berukuran tinggi sekitar setengah meter sebagai wujud pengganti bangunan lama. Malam hari pondasi ini akan terlihat indah karena ada lampu bersinar di bawahnya. Ruang paling belakang kini sudah ada bangunan baru berbentuk bara, namun aslinya sudah hancur tertelan zaman. Kini difungsikan kembali dengan bangunan yang tetap menyerupai bentuk aslinya dengan berdinding papan. Di sebelah bangunan barat, Sardadu, Belanda, ini ada bangunan pelabuhan untuk kapal-kapal perang Belanda. Bangunan Tangsi Belanda ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya dengan sebutan Tangsi Belanda berdasarkan keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata pada 3 Maret 2004. Bangunan ini dilindungi oleh Undang-Undang tahun 2010 tentang cagar budaya. Kota Siak pada tahun 2017 telah ditetapkan sebagai kota pusaka oleh Kementerian PU, sehingga pada tahun 2018 mendapatkan anggaran program untuk revitalisasi atau merestorasi bangunan tersebut. Kepala Dinas PU Kabupaten Siak, Irving Kahar, menyebutkan bahwa bangunan Belanda ini pada tahun 1997 silam pernah pugar oleh Kanwil Prawisata Provinsi Riau. Selanjutnya, tahun 2004 dan 2008 pernah pugar Dinas Prawisata Siak. Tahun 2017, Kementerian PUPR kembali melakukan pemugaran. Dinas PU Siak 2019 membangun laskap di kompleks bangunan kuno ini.